kok malah ini? Kepencet V. Semua. Nah, balik meneh. Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Di hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 bersama saya Rudi Oktrianto yang nanti akan memandu jalannya acara live trading pada malam hari ini. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung, selamat bergabung di live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih dari Bunda Sita. Nah, nanti pertanyaannya akan kita bahas ya. Oke, sebelumnya kita lihat untuk data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini ya. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Agustus. Ini saya lihat dari investing.com untuk nanti malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat ada penjualan rumah baru. Kalau kemarin penjualan rumah lama kurang begitu berefek ya terhadap indeks dolar, justru malah dolarnya malah melemah. Nah, harga emas kembali naik di atas 1.800. Nah, untuk malam hari ini jam 9 malam nanti akan dirilis data ekonomi dari Amerika, penjualan rumah baru. Dari data yang terakhir bulan kemarin ya, bulan kemarin itu sekitar 676.000. Diperkirakan untuk bulan ini, laporan untuk bulan ini itu sekitar 700.000. Jadi ada kenaikan sekitar 24.000 ya. Nah, untuk aktualnya nanti kita akan lihat apakah benar-benar ada kenaikan untuk penjualan rumah baru di Amerika ini atau justru malah eee, lebih sedikit atau turun ya, atau turun. Nah, nanti akan dirilis di jam 21 lebih 21.00 atau jam 9 malam pas. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang bulanannya, penjualan rumah baru yang bulanannya untuk yang laporan bulan Juli, itu yang sebelumnya minus 6,6%, ini dalam bentuk persen. Diperkirakan untuk laporan di bulan Agustus ini, data dari bulan Juli ya, data dari bulan Juli, laporan bulan Agustus, itu diperkirakan naik sekitar 3%. Wah, kenaikannya juga lumayan untuk persentasenya. Tapi untuk aktualnya, nah nanti kita akan lihat di jam 9 malam. Nah, kemudian untuk minggu ini, jangan lupa bagi Anda yang suka bertransaksi diperhatikan karena minggu ini nanti akan ada sebuah event besar atau pertemuan kepala negara dan gubernur bank sentral, kemudian ditambah menteri keuangan dari seluruh dunia yang dilakukan secara daring ya, secara online. Di tengah kondisi pandemi Covid ini, jadi pertemuan Jackson Hole Symposium ini dilakukan secara online. Kalau biasanya mereka bertemu ya, bertemu dalam sebuah forum. Nah, untuk tahun ini karena ada pandemi Covid, jadi dilakukan secara online. Itu nanti Jackson Hole akan dimulai hari Kamis ya. Hari Kamis nanti akan mulai pertemuannya sampai hari Sabtu. Nah, untuk jatah pidato atau press conference-nya dari Gubernur Bank Sentral Amerika yang sangat dinantikan oleh para investor atau pelaku pasar seluruh dunia, itu nanti akan melakukan press conference itu di hari Jumat, Jumat jam 9 malam. Nah, ini paling enggak akan investor atau pelaku pasarnya akan melihat untuk kapan untuk pengurangan pembelian obligasi yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika ini yang apakah pengurangannya itu untuk jelasnya mulai di minggu depan atau di hari apa, nah itu akan akan dinantikan oleh para pelaku pasar dari seluruh dunia. Karena pembelian obligasi yang dilakukan oleh bank sentral ini juga cukup cukup besar ya, dan nominalnya juga cukup besar sekitar 120 miliar US dollar. Nah, itu akan mulai dikurangi dan paling tidak
investor akan mendapatkan kejelasan mengenai kapan akan mulai dikuranginya pengurangan, pembelian obligasi yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika. Nah, untuk malam hari ini, nah ini juga sudah beberapa yang udah online di channel YouTube kami di GK Invest Semarang. Selamat bergabung dari, Teddy ya, dari Bapak Teddy yang dari Tasikmalaya. Kemudian juga beberapa, teman trader dari seluruh Indonesia yang masuk di Klik Meeting maupun di channel YouTube. Kemudian untuk nasabah GK Invest cabang Semarang juga kita, sampaikan selamat bergabung di acara live trading malam hari ini. Oke, bagi Anda yang ingin, request atau bertanya mengenai instrumen apa yang mau kita lihat untuk analisanya bisa ketik di kolom chatting ya, seperti biasa untuk, live trade, kolom chatting maupun di kolom komentar di, channel YouTube. Oke, saya rasa, oh ya ini bagi Anda yang belum menjadi nasabah GK Invest, nah kebetulan nih kita kita di GK Invest ini lagi ada promo nih, promo bebas biaya menginap atau bebas swab dengan minimal deposit itu sekitar $500 atau Rp5.000.000. Nah, Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap khusus di bulan Agustus. Nah, ini bagi Anda yang masuk di bulan Agustus jadi nasabah GK Invest Cabang Semarang akan mendapatkan fasilitas tersebut. Kemudian kita juga ada promo yang lainnya yaitu ada, Mega Rewards 2021. Selain Anda bertransaksi, Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan, hadiah yang sudah kita sediakan. Ada mobil, ada motor, kemudian ada emas, kemudian ada handphone, iPhone juga ada, dan masih banyak hadiah yang lainnya yang siap untuk Anda dapatkan. Nah, syarat dan ketentuannya seperti apa? Silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan dijelaskan mengenai, term condition-nya seperti apa. Itu promo yang kedua. Nah, untuk promo yang ketiga, nah ini yang tidak kalah menariknya yaitu GK Invest kita akan mengadakan kompetisi trading. Nah, ini kompetisi trading nih. Kompetisi trading yang, mulai kemarin ya untuk mendaftarnya tanggal 23 Agustus sampai tanggal 10 September. Nah, untuk pelaksanaan kompetisi tradingnya mulai tanggal pertengahan ya, tanggal 13 September sampai tanggal 12 Oktober. Jadi kompetisi ini berjalan 1 bulan. Jadi kompetisi demo akun. Untuk mengikuti kompetisi meskipun bertajuk demo akun, nah Anda harus membuat real akun dulu nih, membuat real akun dengan, mengisi deposit minimal $200 atau Rp2.000.000. Nah, nanti Anda akan, mendapatkan demo akun dengan modal $100.000. Nah, demo akun ini paling tidak untuk bukan menguji nyali ya, menguji apa ya, kompetisi lah, menguji ketahanan atau menguji strategi Anda ya, untuk bersaing dengan trader-trader lainnya yang tergabung di dalam kompetisi demo akun. Nah, seperti itu. Jadi, tidak hanya kita pandai di dalam menganalisa, kita tidak hanya pintar di dalam menerapkan strategi trading, tapi di dalam kompetisi trading itu ada trik dan ada strateginya juga. Nah, jadi tidak asal kita, transaksi atau trading dengan jumlah lot yang gede supaya equity-nya juga cepat berkembang. Nah, tidak seperti itu, tapi juga ada triknya juga. Nah, karena pengalaman saya yang, eee, apa namanya, pernah ikut kompetisi trading di beberapa broker, entah itu broker luar atau broker, lokal, itu pun juga ada triknya. Jadi tidak sekedar kita mengandalkan kepandaian kita di dalam menerapkan strategi trading ataupun kita di dalam menggunakan jumlah lot ketika kita, berkompetisi di demo akun. Ya meskipun bertajuk demo akun, tapi itu pun juga, apa ya namanya, paling tidak psikologis kita juga pasti ikut main. Kemudian, eee, trik dan tipsnya supaya gimana caranya menang, nah itu juga ada triknya khusus. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman saya juga, lumayan lumayan banyak sih ya untuk
memenangkan kompetisi trading, hadiah yang paling besar yang pernah saya menangkan itu sekitar $5.000, itu juara pertama. Dan saya juga pernah ikut, Trader of the Year yang diadakan oleh salah satu website yaitu fxtrade.com. Nah, itu yang ikut itu sekitar 50.000 orang ya, trader dari seluruh dunia. Saya nomor 8. Sayangnya nggak dapat hadiah, tapi masuk 10 besar sih ya. Nah, seperti itu. Jadi ada triknya untuk supaya Anda memenangkan sebuah sebuah kontes, kompetisi trading tidak hanya, ugal-ugalan dalam menggunakan jumlah lot. Nah, itu ada triknya khusus, seperti itu. Kalau misalnya pengen sharing, kebetulan ada di Semarang, nah bisa datang ke kantor GK Invest. Nanti akan saya beri tipsnya, kita bisa sharing bareng. Jadi untuk Anda yang kebetulan di Semarang, atau mungkin Anda luar kota yang kebetulan berkunjung di Semarang, ingin mampir di kantor GK Invest, nah kita alamatnya di Wisma HSBC, Jalan Gajah Mada, dekat Simpang 5. Pokoknya Simpang 5 ada, gedung Wisma HSBC, nah kita berada di lantai 7, ruang 702. Nah, seperti itu. Itu promo yang ada di GK Invest, siap untuk Anda menangkan. Siapa tahu rezeki Anda, Dewi Fortuna lagi berpihak kepada Anda. Nah, siapa tahu selain Anda bisa mendapatkan hadiah di Mega Rewards, Anda juga bisa berpartisipasi di dalam kompetisi demo akun yang diadakan oleh GK Invest. Oke, itu promo dari GK Invest. Kita langsung sapa aja, Pak Alang, mungkin bisa mendengarkan suara sambil diaktifkan kameranya. Nah, ini karena sudah banyak pertanyaan yang mulai masuk nih Pak Alang nih untuk malam hari ini dari Bunda Sita, dari Ya, Zainal Arifin, dan Gusti. Oke, gimana kabarnya nih Pak Alang untuk malam hari ini? alhamdulillah sehat Pak Rudi. Alhamdulillah Gimana sehat. Pak Rudi sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Mudah-mudahan kita semuanya juga selalu diberikan kesehatan supaya kita Amin. bisa terus untuk mencari peluang di tengah fluktuasi market, instrumen trading, entah itu forex, entah itu komoditi, CFD, atau indeks saham. Ya, Oke, mungkin, saya share dulu ya untuk, apa namanya, PDF-nya. Kita mulai dari apa nih Pak Alang nih? Ini yang tampil USD, oh ya ini sudah ada pertanyaan ya, nanti Bunda Sita nih, XAU USD ya. Bunda Sita tanya mengenai emas, kemudian Pak Zainal Arifin mengenai GU. Kemudian ada Kristi juga menanyakan mengenai, XAU USD atau emas. ya. Oke, langsung aja mulai, Pak Lang, USD Kanada dolar nih malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kang Teddy dari Tasik. Terima kasih Agustian dan teman-teman yang lain. Bunda, Bunda apa Pak? Sebentar. Bunda Sita ya. Bunda Nah, Sita, Bunda Sita. Selamat Bunda malam Sita. juga. Ya, untuk teman-teman semua lah yang nggak bisa saya sebutin satu-satu ya. Untuk pembahasan pertama yaitu pair USD Kanada. Nah, USD Kanada saya sudah buy dari siang di angka 1.26230. Nah, kebetulan retest lagi ke angka tersebut, ke harga tersebut. Bahkan pas banget kali Pak ya kalau sekarang. Sekarang Eh, running untuk USD Kanada, ya ini pas ini. ya, Mungkin pas bisa banget ya. langsung Nah, untuk open entry trading USD buy Kanada dolar. Kanada ya. Nah, areanya satu lagi saya ada buy limit memang agak deket ya 25882. Alasannya selain kalau kita tarik trendline di H4 ataupun daily itu areanya tepat di antara itu. Nah, kedua, teknikal Fibo retracement saya berada di 61,8 atau 382 karena kan saya dibalik ya pakainya jadi 61,8 gitu. Oke, berarti untuk
untuk area buy, kemudian untuk stop loss-nya nih Pak Alang nih, harus pakai Untuk stop di mana nih? untuk stop loss untuk stop loss sendiri di 25.50, Pak. 25.50 ya. 50, betul. Nah, untuk target nih, take profit, P, Target TP 27 127 27, 465. 465. Itu TP1 ya? TP1 ya. Kemudian untuk TP yang kedua, Untuk TP kedua 2785. 1,27 ya, Ya, 1,27850. 1.2785. Ya. TP yang ketiga adakah? 1.2840, Pak. 1.2840. 1,40. Oke, sampai 3 aja ya. Ya, Itu untuk area buy di USD Kanada dolar. Nih kebetulan saat ini running-nya juga masih sama dengan yang dianalisakan oleh Pak Alang, yaitu 1,26230. Nah, sekarang sekarang running-nya masih sama. Nah, ini kebetulan kalau misalnya Anda ingin mengikuti peluang tersebut, tetap pakai disclaimer ya. Kita juga menggunakan batasan untuk stop loss. Jadi stop loss kita berada di 1,25500, TP yang pertama itu berada di 1,27465. TP yang kedua 1,27850. TP yang ketiga 1,28400. Jadi ini untuk TP-nya berarti bisa pilih Pak Lang ya, bisa ya. menggunakan TP1 atau TP2 gitu ya. Jadi Kalau saya pribadi di TP2 ya. kalau TP2 berarti pas di Tapi ya, tengah-tengahnya ya. betul. Oke deh. Cuman kondisional aja eh, ketika di TP1 memang tidak mampu, ya saya cut profit ya. Oh, oke deh gitu berarti. Pakai trailing nggak nih Pak Lang? SL plus aja. Kalau Plus trailing ya? itu pasti kena ya. Oh, Sering SL kena plus ya ya? Oke deh, SL plus. trailing. Oke, itu yang dianalisa yang pertama dari USD Kanada dolar. Kebetulan lagi running pas di area base saat ini. Kemudian kita lanjutkan di pair berikutnya. Ini pair yang kedua nih emas nih, XAU-USD nih. Ya. Nah, Sama seperti yang ditanyakan sama Bunda Sita nih tadi ya. ya. Nah, ini Ini kita favorit ya. bahas teknikalnya dulu ya. XAU. Untuk XAU USD sideways ya. Oke, Untuk saat ini sekarang konfirmasi. sideways. Mhm. Nah, apabila down itu dengan arah saya buy limit di angka Area buy limit berada di area buy limit 179482 atau sampai ya range ya ini berarti ya. eh, Plus 2 titik sih sebetulnya. oh Cuman 2 titik. kondisional ya, Pak. Jadi Oke deh. ketika nanti newsnya rilis, kalau down, kalau apa, kalau memang down kenceng lah ya, Mhm. itu di 179130. Jadi saya mengincar 2 titik itu, Mhm. 179130 dan 179484. 84 ya. Ya, Untuk batasan, untuk stop loss-nya di area berapa nih Pak Lang? untuk stop loss lumayan agak jauh nih. 1783 1,830,5. 75. 37 sorry. 8 Ya, 178337. oke deh 37. Nah, biasanya kalau kondisi seperti ini masuk lagi ya sekarang ke area sideways ya. Biasanya sebelum news release saya melakukan buy stop di atas high atau tepatnya di 18.07.10 lah. Saya berarti ini break sekali lagi
open lah ya di Ya, 18.07 ini soalnya harga tertingginya 18.07.350, betul. 350. Ya, Mhm. yang saya anggap yang high sebelumnya, Pak. Oh, oke deh, oh ya sebelumnya kemarin ya. Betul. Kemudian untuk targetnya nih Pak Alang, Targetnya sendiri yang terdekat satu ya, TP1, 18.14 18.14 poin 00 kosong ya. Kemudian untuk TP yang kedua 18.24. 18.24.00. Ya, Ketiga adakah? sudah area Sudah ya? 18.24 sampai 18.30 itu area sweet sell saya di situ. Oke, Sweetsel. Nanti kita Apabila hmm, apabila skenario-nya seperti itu ya, Pak ya. oke deh. Berarti berarti sementara buy limit ya, buy limit 1794.840 sampai 1791.300. Stop loss di 1783.370. Take profit Ya, pertama 18.14.00 untuk TP yang kedua 18.24.00. Nah, ini untuk pertanyaan dari Bunda Sita. Malam Pak, mau tanya nih untuk goal malam malam ini. Dari pagi pergerakannya 17.99 sampai 18.05. Kira-kira bisa apa ya? Nih, bisa ambil di angka berapa nih SL terus berapa TP-nya berapa? Misalnya di angka profit potensi pullback atau enggak nih? Soalnya kata-katanya disingkat semuanya nih, bingung saya. nah di bawahnya itu maksud saya bisa ambil buy di angka berapa? Maaf salah Mhm. ketik gitu. Ya, Oh iya maaf salah ketik, maaf saya ambil buy di angka berapa? Nah, area buy. ya, ya untuk buy limit di angka tadi ya Pak sudah di-share. Ah, Nah, sudah saya share. ya antisipasi tidak turun dulu. Saya antisipasi di 18.07 berapa? Buy stop. Ya, Ah, 30 ya. Dua tadi 350. Nah, tapi 18.07.350. ya, Berarti area buy stop ya untuk skenario ya, berikutnya ya. Kalau misalnya nggak turun nih, misalnya nggak turun ke 17.94 nih ya, berarti ya, kita memanfaatkan breakout lah ya di area buy stop di 18.07.350. Speed masih sama ya berarti ya, di masih sama 14 sama ya, di 24 ya. ya. Nah, untuk SL-nya gimana nih Pak Alang kalau misalnya kita breakout dapat di Oh 18.07 iya. nih? Nah, stop loss-nya nih, Kalau SL-nya di 17.99.85 50 ya. ya, Kemudian TP satunya sama ya 14 ya, sama ya. 18.14.00. Kemudian TP yang kedua di 18.24.00. Oke itu. Nah itu yang ditanyakan oleh Bunda Sita dan Kristi ini kebetulan Kristi juga tanya soal USD. Nah, Ya. oke ini yang di YouTube, ini dari Pak Kristanto Rajiwo. Kenapa saat-saat ini live trading-nya tidak menggunakan saat berjalan nih? Nah mungkin bisa dibahas, jawab untuk Pak Pak Alang nih, Pak Alang. Kalau saya pribadi kan ini peserta di sini kan berbeda ya, nanyain pairnya ya Pak ya, bertanyanya ya. Mhm, Jadi saya lakukan memang sebelum trading saya melakukan bikin trade plan. Trade plan tersebut saya share gitu kan. Karena memang kan banyak banyak pertanyaan untuk beberapa pair gitu. Dari sebelumnya, dari mhm, awalnya kan kita pakai cat ya awalnya. Jadi kalaupun mau request pakai cat sih nggak jadi masalah. Mungkin kedepannya saya pakai cat gitu. Cuman mhm. mungkin uh, pembahasan trade plan-nya yang berkurang gitu ya Pak ya. Oke deh, mungkin. Nah Mungkin mungkin untuk seperti itu.
Oke deh, itu Ya, jawaban, eee, yang sudah disampaikan ya untuk pertanyaan dari Pak Kristanto. Nah, kemudian juga ada pertanyaan lagi di YouTube dari ya, Agustin Merdekawati untuk oil. Nah, crude oil maksudnya ya, crude oil. iya, crude oil. Ada ini ya terapelnya ya? Ah, lupa belum ke ini, kemasukin ya. Oke, mungkin sambil chat berjalan aja lah Pak, mungkin bisa Boleh boleh. disampaikan lah ya nanti ya. Oke. Oke, kita lanjut itu untuk yang di XAUUSD, untuk di emas. Nah ini, oh ya pertanyaan lagi nih, satu lagi nih dari Kristi, "Pak, kalau udah ambil buy di 18.04 dan sell di 18.01, enaknya bagaimana nih Pak trade plan-nya?" Ini 18.04, oh di atas ya buy, berarti? Ya, ya buy. ini locking nih kayaknya nih, di-locking ini 18.04 dan sell di 18.01. Nah, mungkin maksudnya cara melepas posisi lockingnya ini seperti gimana nih? Nah, mungkin itu yang ditanyakan mungkin untuk Oh, Kristi nih, mungkin seperti itu ya. di mana Pak? Di YouTube ya? Di klik meeting. Oke oke. Oh, kalau udah ambil buy 18.04 dan sell 18.01. Kalau kalau saya kan sebetulnya one shot ya, satu arah. Kalau biasanya kalau seperti ini kan ini area sideway nih. Nah, sebelum menjelang news, apabila marketnya belum bergerak keluar area high dan low, itu saya pasang SL buy di 17.9985 Berarti SL buy. berarti artinya buy-nya di-cut di Dekat 17.95 ya, Pak, ya? 17.9985. Sorry, iya 17.99.85 berarti cut loss ya untuk buy-nya. Berarti mengharapkan harganya turun gitu Turun. kan ya? Ya. Oke deh. Nah, setelah itu sel-nya running kan. Ya Nah, di profit situ lah ya, kita harus dapatlah. standby lah ya, standby untuk Mhm. sell. Apabila sudah profit ya jangan lupa pasang SL plus. Oh ya, benar benar Nah, sekali. apabila naik, Ini skenario kedua nih berarti Pak ya skenario ya? kedua ya, Nah nah skenario apabila kedua, naik sell-nya pasang SL di 18.07 tadi, 18.0735 ya, Pak? ya poin Ya. 35. Ya, apabila naik yang running buyer ya. Ya, Nah, itu bisa saya sih lebih baik di TP di 18.24. oke deh, 18.24. Oke Ya, itu, itu 18.24 akan tetapi, mhm di 18.14 atau 18.15 standby ya, mhm standby mhm. untuk keputusan cut profit atau hold di 18.24. Oke deh. Oke gitu untuk, saudara Kristi ya. Jadi ada 2 skenario, karena Anda punya posisi buy and sell, jadi untuk melepas posisinya ya mungkin harus satu-satu. Jadi skenario yang pertama, jika harga turun di 17.99.850, itu Anda bisa cut buy-nya dengan harapan harganya kembali lagi, turun, jadi floating sell. Nah itu skenario yang pertama. Skenario kedua, jika harganya nggak turun nih, katakanlah mungkin naik. Nah kalau naik di harga tadi di 18.07.35, nah itu Anda bisa cut posisi sell-nya dengan harapan Anda floating buy di 18.04, nah paling enggak kalau misalnya harga naik sampai di 18.14, nah itu Anda sudah profit. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan di YouTube, Pak. Pak Ya, Kristanto sebentar. Rajiwo. Jadi Bapak trade plan yang sudah terjadi ya, Pak? Kan ini live, Pak. Jadi biasa saya lihat di YouTube GK ini yang live saat ini. Jadi live trade kan harus live ya, Pak, bukan yang sudah terjadi. Nah, ini saya nge-buy USD Kanada kan sekarang, Pak. Mhm. Sekarang Runningnya pas ya? Nah, runningnya pas ini, pas. pas trennya. Kalau yang XAUUSD belum, ini masih limit ya nih, masih belum Iya, bentuk limit, sorry, buy stop sama, sorry ya tadi, iya limit ya, untuk limit yang di XAUUSD. Kalau yang, USD Kanada sudah open entry, langsung entry sekarang. Nah itu. USD Kanada entry 2623 dan buy limit 25882.
Nah, itu. Nah, itu udah masuk ya? Sudah masuk ya, sudah open lah ya sekarang. Nah, untuk USD Kanada dolar. Nah, gitu jawabannya untuk Saudara Kristanto Rajiwo yang ada di YouTube, begitu ya. Kemudian, dari Pak Teddy nih yang di YouTube nih, biasanya berapa pip pergerakan setelah news dirilis dan berapa lama efek dari news itu setelah dirilis? Terima kasih Pak Mas Sofyan. Fake news ya, kalau saya sih dari awal kan sudah cerita, memang tidak terlalu menghiraukan ya Pak Rudi, karena saya kan, Mhm, salah satu trader yang teknikal ya? teknikal gitu kan, dan memang kelemahan saya memang di fundamental. Nah, mungkin Mhm, kan kalau Pak Rudi kan paham teknikal, ya, kalau saya sendiri pure teknikal. Nah, saya membuat trade plan ini, plan A, plan B, maka area-area itu ya, eee, apa, jadi kalau masalahnya saya nggak paham, yang penting target heeh, saya tercapai gitu, sesuai teknikal lah ya sesuai maksudnya teknikal gitu seperti ya. nah, seperti Iya, jadi mungkin untuk yang news sih masalahnya untuk berita atau data ekonomi yang dirilis, biasanya kita lihat dulu nih kalau saya sih lihatnya, apakah misalnya nih, katakanlah misalnya klaim pengangguran. Nah, klaim pengangguran ini iya, termasuk kategori bintang 3 kan ya, high impact. Nah, kalau klaim pengangguran berdiri sendirian, maksudnya berdiri sendirian itu dia dirilis tidak bersamaan dengan data ekonomi yang lainnya. Biasanya dirilis itu hari Kamis jam 19.30 untuk klaim pengangguran atau jobless claim lah ya, jobless claim. Itu kalau misalnya dia berdiri, apa namanya, tidak bersamaan dengan data ekonomi yang lainnya, nah itu biasanya sesuai dengan teori. Jadi kalau misalnya jumlah aktualnya itu, turun lebih sedikit daripada prediksi atau yang daripada data yang kemarin, nah itu berarti penguatan untuk US. Tapi kalau misalnya datanya itu, lebih banyak daripada prediksi atau data yang kemarin, berarti untuk pelemahan untuk US. Nah, rata-rata kalau sepanjang saya amati untuk data ekonomi yang, berdiri sendirian tidak bersamaan dengan data ekonomi yang lainnya, itu biasanya sesuai dengan teori. Nah, begitu Pak Teddy, sesuai dengan teori. Tapi, kita agak sedikit waspada kalau misalnya data ekonomi itu dirilis bersamaan dengan data ekonomi yang lainnya. Nah, itu biasanya marketnya, naik turun lah ya biasanya, dia dia fluktuatif. Nah, seperti itu. Terus sepanjang saya amati seperti itu. Kadang ada yang sesuai dengan teori, kadang ada yang berlawanan dengan teorinya. Nah, seperti contohnya klaim pengangguran tadi. Kalau misalnya dia dirilis bersamaan dengan misalnya GDP misalnya produk domestik bruto. Nah, mungkin klaim penganggurannya penguatan US, GDP-nya misalnya pelemahan untuk US. Nah, itu jadi kadang marketnya juga naik turun. Tapi kalau misalnya cuman single satu data ekonomi, nah itu kalau saya biasanya, trading berdasarkan data ekonomi, saya cari data ekonomi yang dirilis sendirian, tidak bersamaan dengan data ekonomi yang lainnya. Itu biasanya tingkat akurasinya lumayan. Nah, seperti itu. jadi kalau saya bisa bilang, kalau saya tutup telinga untuk isu-isu Pak Rudi. Jadi Ya, kalau makanya saya masalah fokus ke teknikal gitu. iya sih, itu kan biasanya untuk memanfaatkan per pip aja. Ya ibaratnya cari cari apa ya, cari untuk beberapa dolar lah ya untuk menambah equity, itu biasanya saya lakukan seperti itu. Jadi, untuk Pak Teddy saran saya kalau ingin trading berdasarkan news atau data ekonomi, khususnya data ekonomi Amerika, dilihat dulu apakah data ekonomi itu dirilis sendirian atau bersamaan dengan data ekonomi yang lainnya. Tapi kalau saran saya lebih baik Pak Teddy cari yang data ekonomi yang dirilis sendirian. Itu lebih kelihatan, maksudnya cuannya kelihatan, sesuai teori biasanya seperti itu. 90% biasanya sesuai teori. Nah, gitu. Itu untuk sarannya Pak Teddy untuk yang ingin atau mungkin teman-teman trader lainnya atau mungkin nasabah GK Invest yang ingin memanfaatkan data ekonomi, nah itu dilihat data ekonominya dulu ya. Paling enggak cari yang, bintang 3 yang high impact. Oke gitu untuk pertanyaan dari teman-teman trader, kemudian kita lanjut nih Pak Lang. Ini Ya, juga ada yang tanya nih sambil jalan lah ya OTW. Kita lanjut ke GU, pound sterling GU, ya. USD.
Ya, untuk GU sesuai trade plan saya minggu lalu ya, atau yang kemarin, buy di area tersebut ya, sudah masuk dan saya masih running. Nah, untuk take profit, Benar, area buy-nya di 1 poin berapa? ini buy itu yang kemarin itu Pak. Oh, yang Itu ini yang yang kemarin sudah ya, running. sudah Ya, running ya, berarti sudah. yang live trade kemarin itu. Oh, saya yang kemarin, oke deh. Ya, Berarti sudah target running, target dan area sell untuk sekarang. sekarang berarti masuk area sell ya. Area sell betul. Untuk saya incer sell ya. Area sell di harga harga berapa nih Pak Lang? Cari pullback Sebentar. lah ya. Bahkan masih trend major saya bilang sih. Trend untuk area sell 3792 sama 1,3792. ya, sama 1,38, Mm, 1,3836. Sorry sorry. 38475 Pak. 475 ya. Ya. 8475. Stop loss Untuk stop loss 389 89 dan 30 1,389 38930. 30 ya. Itu stop Betul. loss. Kemudian TP yang pertama TP target yang penurunannya pertama 1 poin. 3683. Ya. Yang kedua adakah? TP yang kedua yang 3650. 3645. Yang ketiga Ketiga 35555. 5. 55. Untuk yang di, GU, jadi kita menunggu untuk area sell-nya karena sekarang masih running di bawah, jadi, kita tunggu yang di atas untuk area, sell limit di GU yaitu di 1,37920 sampai, eee, titik yang pertama, titik yang kedua 1,38475. Nah, stop loss 1,38.930, untuk TP yang pertama 1,36.830. TP yang kedua 1,36.450 dan TP yang ketiga 1,35.550. Nah, itu yang di GU. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Lang, sebelum kita lanjut ke Ya, analisa yang lainnya dari Kristi nih. Pak, ini kemungkinan XAU USD bisa kayak kemarin lagi nggak ya sampai di 1.700 nih di klik meeting 1700. Oh, XAU bisa untuk XAU. ke sana. Hanya untuk sekarang kalau skenario saya sih masih up ya. Masih ngejar high bulan lalu. Nah, Sekitar bulan apabila lalu ya. memang sekarang turun dulu ya market ya ranging ya. Oke, Ranging berarti di ranging ya. time frame H4 lah bisa dikatakan gitu ya. Mhm. 1700 ya, Pak? Hah? 1.700 pas, nggak lebih nggak kurang, nah gitu kan. Oh, 1.700 1700. Wah, masih jauh itu, Pak. ya, tahun ini sekarang running 1.800 ini ya. Masih Nah, kejauhan itu. nah, masih kejauhan, kecuali kalau ditemukan vaksin Covid yang benar-benar jos oke, nah mungkin bisa juga sih turun sampai segitu. Tapi ya untuk kondisi saat ini saya rasa agak apa ya. Saya mungkin analisanya monthly atau weekly dulu deh, Nah, gitu. betul tuh paling nggak harus harus kita analisa monthly atau weekly. Nah, seperti itu. Ya, Jadi untuk oh, 1.700 ya mungkin nyampe, tapi tidak untuk sekarang, mungkin gitulah betul. jawabannya gitu, Pak, untuk untuk saudara Kristi sama siapa nih, Covid Lena ya? Oke deh, pertanyaan yang sama. Oke, kita lanjut, sebentar kita lihat channel YouTube dulu. Oh, YouTube aman, nggak ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ke analisa berikutnya setelah GU, ini juga ini masih GU ya, Euro, saudaranya GU, EU ini. EU ya. Untuk EU sendiri, skenarionya sama seperti GU,
area Nunggu seperti menunggu ya, atas ya berarti ya? nunggu di atas dikit lagi ya, Pak, ya? Di harga 1 poin Kurang area lebih sell 40 pip lagi. Area sell di 17, 1,7, 1, 11, 1,785. 850 untuk area sell ya. Ya, Kemudian stop loss untuk stop loss 1 poin 1,18, 118 090. 090. Ya, Kemudian untuk TP take profit yang pertama 1 poin 1,16905. 16905. Ya, Kemudian untuk PP yang kedua 1,1675. 6750 ya. Yang ketiga adakah? Tidak ada. Oh tidak, cuma 2 Sudah aja ya. running ya, Pak? XAU sudah running ya? Buy, Oh stop. iya, saya sudah running buy ya tadi, buy stop ya. Tadi Ya, yang sudah kita share XAU USD buy stop di 1807,350. Stop ya. loss di 1799,85. Sekarang running Sudah profit ya. 50. Sekarang running profit di 1808. Nah, lumayan Nah, lah, saya pindahkan SL min ke SL plus, Pak. Sudah 50 ya? 50 ya. Sudah 50 Oke, poin. harga tertinggi 500 ya? sementara ya, harga tertinggi sementara di 1809 gitu kan ya. Ya. Oke, itu yang di euro, kemudian kita cek dulu apakah ada pertanyaan. Oh sebentar, saya share dulu untuk analisa di euro, di YouTube ya, sebentar. Oke, kita lanjut setelah euro USD, euro yen, EJ. EJ ini spesial ini. Untuk EJ ini saya menggunakan satu teknikal yang berbeda dan satu teknikal yang sudah dipakai hampir 10 tahun mungkin ya dan nggak berubah. Nah, rencana memang mungkin Pak Teddy yang dari Tasik ini kalau memang ke Semarang saya akan berikan ini tanggal 28, 29 ini. EJ hanya EJ market EJ itu tipikalnya ranking ya. Jadi untuk buy Area untuk area area sebentar, Pak. Saya buka dulu chatnya. Oh ya, untuk sell limit 129646. sell limit 129,646 ya. 646 betul. Nah, stop loss Stop loss-nya 50 pip, sebentar. 130 ya. 100 130 145-an lah. Poin 114 ya, 14 145 boleh, Pak. 145 ya. Untuk take profit cuma satu ya ini ya. Take profit cuman 150. Jadi RR saya pakai 1/3. Hmm. TP berada di TP di 128, poin 128 poin 141 ya tepatnya ini. 1 141 128 130 di chat ya. di cat Di thread 128,130. 130. Ya,
Oke deh, itu untuk yang di, euro yen. Jadi kita Mhm. memanfaatkan pembalikan arah untuk ngambil posisi, eee, sell limit. Nah, Nah ini apabila turun dulu, Pak, saya masuk buy limit-nya oke, masuk ke limitnya ya. Buy limitnya di harga 127, area buy limit satu seratus dua dua puluh tujuh poin empat empat lima. 445. Stop loss Untuk stop loss 12693, 126,930. TP, take profit 129,375. 129,375. Ya, Gitu ya. untuk sekarang saya hanya menjaga di sana, ketika ke harga sana sell, ke harga bawah itu buy. Mhm, oke deh. Untuk bulan ini mungkin ya. Ini untuk yang di GU, eee, masih di ini soalnya ada komentar dari, Zainul Arifin ya, GU sudah running profit. Nah, GU-nya udah running profit. Kemudian, nah ini ada di YouTube nih Pak Anang nih untuk yang oil nih. Agustin Merdekawati sama Om Mujiono nih tanya mengenai crude oil. Crude oil mungkin apa cat saya masukin aja gitu, Pak. Ya boleh ndak apa-apa, dimasukin aja, jadi di-share aja. Share gesap share gesap. Komoditi. Ini ya. Oke, coba. Di-stop loss dulu ya. Ya, catnya ini. Oh, Hmm. Untuk crude oil sudah masuk area sell pertama ya, Pak. oh iya sudah masuk Jadi area sell ya. ini analisa saya kan untuk apa rules-nya. Rules-nya di 61,8 itu OP manual. Itu area sell ya berarti ya, Ya, 66,52 itu ya? betul. Bentar, Cuman melihat lagi pola candle ya. Untuk mhm, pola candle memang sepertinya masih masih up nih. Penurunan hanya koreksi. Nah, saya mungkin mungkin menunggu, lebih baik menunggu di 67 poin 99 dan 69,45. oke berarti untuk area sell limit ya berarti ini ya Pak Lang ya, Ya, 67,99, 67,99 dan 99 69,45. dan 69,45. Untuk Ya, stop loss, 70. stop loss berarti 70 poin
12.05 ya, Pak. 12.05. Targetnya nih Pak Lang, take profit Untuk take profitnya 64.42, berapa di 6, 64 64.42 ya, ya, 42 ya. ya. Sama TP1 berarti ya. ya, TP yang kedua untuk TP2 63.18, 63.18. ya. Oke, itu untuk yang sebentar saya ketik dulu, nanti saya share di oke, berarti crude oil untuk sell limit 67.99 dan 69.45. Stop loss berada di 70.05. Untuk TP1 berada di 64.42 dan TP yang kedua di 63.18. Untuk TP ketiganya 58.40, Pak. Nah, TP ketiga 58.40. 40. Masih trennya tren down ya. Selain memang ada isu Taliban itu di Timur Tengah, ini yang menghambat crude oil. Oke, itu yang tanya mengenai crude oil, terutama yang tadi sudah memberikan pertanyaan, request ya, bukan pertanyaan, request untuk crude oil. Ada Agustin Merdekawati dan Om Mujiono. Nah, itu sudah untuk yang crude oil-nya. Jadi crude oil ada sell limit di 67.99 dan 69.45. Jadi ada 2 titik ya. Stop loss di 70.05. Take profit bisa pilih mau TP1 atau TP2 atau TP3. Untuk TP yang pertama 64.45, TP yang kedua 63.18 dan TP yang ketiga 58.40. Nah, seperti itu. Kemudian ini dari Rino Bogor. Untuk UC itu USD Kanada dolar ini ya. Dari tadi pagi sampai jam 6 ada range 1.26500 sampai 1.26009. Recent white tail 1.27465. Nah, gimana mungkin tanggapannya nih Pak Alang? Di klik meeting. Ya, untuk UC itu kebalikan dari EU ya. Ntar saya buka dulu chatnya. Oh, ini bukan CHF, ini Apa USD tuh? Kanada dolar. Oh, USD Kanada. Kanada dolar, bukan USD CHF. USD Oh Kanada dolar ya. itu C maksudnya itu. Nah, maksudnya gimana pertanyaan, Pak? Pertanyaannya dari tadi Ini pagi dalam bentuk oke range dari sih tadi. Ya, 1.26500 sampai 1.26009. Kenapa kok tidak recent white tail 1.27465? Ini. 27465. Ya, itu Dua pas di tujuh. 27465. Oh, di sini. Nah, itu Mak- maksudnya yang di 2746. Pas itu Pak, pas 78,6% itu loh Fibonacci-nya itu loh. 7 apa? 78. Oh ya. Nah, itu pas itu loh Oh, 1.27465. Nah, itu ya. kan. Maksudnya yang ditanyakan apa nih, Pak? Saya kurang Yang mudeng nih. ditanyakan eh Kenapa? mungkin maksudnya kenapa tidak naik sampai ke atau mungkin masih sideways di bawah ini maksudnya seperti itu ya. Masih dalam bentuk Kenapa range. kenapa sideways mungkin gitu ya? Nah, gitu kan. Kenapa nggak menuju ke sana gitu gitu kan? Betul sekali. Analisa kita ini sudah masuk, ini live trade ya. Yang dimaksud tadi kenapa nggak live Mm, chatnya? ya, Ini kita hapus dulu biar kelihatan. Nah, ini saya sudah masuk buy. Untuk take profit satu memang di area tersebut. Nah, akan tetapi kan
kita melihat lagi memang yang menggoyang harga itu fundamental dan news release. Di sini penurunan sudah dalam. Biasanya, setahu saya nih, biasanya setelah tren terjadi, rata-rata ya, karena di trading ini nggak ada yang 100% gitu, Pak. Jadi Mhm, setelah tren terjadi, biasanya sideways dulu, baru meneruskan tren atau balik arah. Nah, yang kedua, setelah tren terjadi, kebetulan memang langsung balik arah, gitu kan? mhm, berbalik arah nih, ya nih, rally naik Oke. kemudian langsung dihajar kembali lagi ke harga itu maksudnya itu ya? Ya, nah di sini kan ada tahanan nih. Kenapa saya ngambil buy di area tersebut? Dan memang yang kedua di 61,8 karena Mhm, Fibonya dibalik gitu. Ini area base atau area uh, subdem lah ya, supply and demand atau supply demand, atau resisten become support lah gitu. mhm, Nah, tujuan saya memang TP1 ini, TP2 dan TP3 untuk take profitnya. Kalau masalah kenapa enggak sekarang atau dari tadi kenapa enggak naik, ya itu bukan hak saya, barangkali Pak. mungkin barangkali kenapa TP-nya terlalu jauh nih, nah dari harga Oh, running kan, nah kenapa mungkin seperti itu ya, ya ya mungkin terlalu sesuai dengan jauh. hitungan Fibo lah ya, Kalau saya memang kan swing atau long term ya, apa agak ini ya, sesuai teknikal aja gitu Pak, gitu. oke berarti sesuai dengan technical ya untuk, di level 1.27465 jadi sesuai dengan perhitungan, teknikal Fibo ini 78,6% itu ya jatuhnya di situ. Nah seperti itu Ya. untuk jawaban dari Pak, Rino ya, Rino Bogor. Oke, itu juga ada komentar dari Agustin Merdekawati, terima kasih. Nah, ini yang tadi menanyakan crude oil. Nah, sudah ada kejelasan Oh, mengenai crude oil. Jadi kita cari titik, sell limit ya, membalikan arah untuk sell limit. Tengah fundamentalnya Taliban menguasai Afghanistan. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi ini untuk materinya juga sudah. Oh ya, untuk di GK Invest kita kebetulan ada kompetisi trading. Nah, ini bagi Anda yang ingin menguji ketangkasan, menguji strategi. Nah, ini kompetisi tradingnya bertajuk demo kontes, demo akun kontes. Nah, ini kompetisinya sudah mulai pendaftaran dari kemarin tanggal 23 Agustus sampai tanggal 10 September. Nanti akan mulainya tanggal 13 September sampai tanggal 12 Oktober. Jadi 1 bulan ya untuk kompetisi tradingnya dan saat ini sudah masuk, pendaftaran, silahkan bagi Anda yang ingin mengikuti demo kontes, demo akun kontes di GK Invest, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang untuk, apa namanya, mengikuti demo kontes, menguji nyali Anda bersaing dengan trader-trader dari seluruh Indonesia. Nah, ini masih Indonesia nih, jadi belum dunia nih ya. Jadi paling enggak demo kontes ini untuk ya psikologi sih mungkin kalau apa namanya, bertajuk demo kontes sih biasanya psikologi mungkin sedikit lah ya. Tapi meskipun bertajuk demo kontes, nah itu kesempatan Anda untuk menguji strategi yang selama ini sudah Anda, gunakan untuk bersaing dengan trader-trader yang lainnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk kategori ya, untuk kategori pemenang itu diambil jumlah equity yang, terbesar, equity yang terbanyak. Kemudian untuk syarat dan ketentuan yang lainnya, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nah, jadi lumayan kan, siapa tahu nih Anda dari puluhan atau ratusan atau ribuan orang yang ikut demo kontes di GK Invest, Anda yang jadi
pemenangnya. Jadi kita ambil pemenang cuma 3, 1, 2, 3. Hadiahnya lumayan, dapat iPhone 12 Pro Max ya. Harganya kisaran berapa? 20 jutaan, 25 jutaan, lumayan 25 juta loh. 25 juta biasanya untuk beli motor, ini sekarang 25 juta cuma untuk beli handphone, iPhone. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi bagi Anda yang sudah bermimpi-mimpi ingin mendapatkan iPhone, tapi masih, sayang uangnya, nah ini kesempatan Anda untuk mendapatkan iPhone 12 Pro Max 256 GB. Dengan cara mengikuti demo akun kontes yang diadakan oleh GK Invest. Nah, seperti itu. Cuman ya itu tadi, namanya juga dapat gratis ya harus bersaing dengan ratusan ribu trader yang ikut demo kontes di GK Invest. Nah, ya tapi nggak ada salahnya sih kalau Anda ikut ya, seperti itu. Jadi yang diambil pemenangnya adalah jumlah equity yang paling banyak, itu yang akan, diambil untuk jadi pemenang. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga ada promo yang lainnya, ada Mega Rewards, selain ada transaksi, Anda juga bisa mendapatkan, berpeluang untuk mendapatkan hadiah, ada mobil, ada motor, ada emas, ada iPhone-nya juga ada, handphone ada, dan masih banyak hadiah yang lainnya. Gimana caranya untuk mengikuti Mega Rewards? Silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nah, kemudian promo yang berikutnya, masih di bulan Oktober nih, bagi Anda yang masuk $500 atau deposit Rp5 juta real akun, Anda mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap atau bebas swab lah ya. Ini bagi Anda yang sering transaksi tapi harus atau terpaksa diinapkan sampai besok hari. Nah, biasanya kan ada tambahan biaya menginap tuh atau tambahan swab ya biaya menginap. Nah, ini untuk bulan ini spesial bulan kemerdekaan, Anda bisa mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap asalkan deposit minimal $500 atau Rp5 juta. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan nih Pak Alang sebelum kita akhiri live trade pada malam hari ini. Eee, Mungkin seperti biasa, eee, yang saya sampaikan hanya ingat money management yang pertama, terus yang kedua, eee, selagi ada kontes, kenapa enggak gitu. Mungkin teman-teman bisa teman-teman jadi pemenangnya gitu, Pak. Paling enggak uji nyali lah ya, uji nyali strategi Iya, lah ya. Nah, betul. mungkin saya sedikit kasih tip nih kalau misalnya Anda mengikuti demo kontes. Nah, ini kebetulan kalau Anda yang masih online sekarang di menit-menit akhir live trading, ini saya kasih tip gimana caranya memenang. Nah, biasanya kalau saya ikut demo kontes itu, eee, 1 minggu sebelum demo kontes berakhir, saya lihat tuh, misalnya ini saya berada di posisi 5 besar misalnya. Nah, kita lihat 1 minggu sebelum kompetisi berakhir, jangan terburu-buru untuk Anda open posisi lagi. Lihat dulu lawan-lawan Anda. Kalau selisih equity-nya tidak terlalu banyak, Anda tunggu, jangan Anda open posisi, biarkan dia yang open posisi. Kalau dia open posisi, nah ini Anda sedikit gambling nih ya. Kalau mereka open posisi, bisa loss, bisa profit. Kalau profit jelas equity-nya akan bertambah. Tapi kalau loss, nah equity-nya akan berkurang. Rata-rata ketika mendekati menit-menit akhir, itu mereka pasti akan open posisi dengan lot yang gede. Mental pun juga pasti akan bermain di situ. Oh, bukan mental, psikologis akan bermain di situ. Meskipun bertajuk demo kontes, demo akun, tapi di menit-menit akhir psikologis akan ikut bermain di situ. Nah, Anda tunggu. Kalau mereka rontok, nah Anda akan posisinya akan naik. Nah, itu salah satu tip untuk menaikkan peringkat di menit-menit akhir atau 1 minggu sebelum demo kontes berakhir. Itu pernah saya coba seperti itu dan rata-rata berhasil. Saya menahan diri seminggu atau 3 hari menjelang menjelang, demo kontes itu berakhir, saya tidak open posisi. Saya biarkan lawan saya biar open posisi. Akhirnya Mmm, apa? Rontok. Masalahnya psikologisnya bermain. Nah, itu salah satu tipnya di situ.
Nah, seperti itu. Jadi, ya siapa tahu bisa Anda gunakan, bisa tidak Anda gunakan juga nggak masalah sih ya. Jadi, berdasarkan pengalaman saya sih seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trade pada malam hari ini. Terima kasih Pak Alang yang sudah memberikan Ya, ulasan analisa teknikal untuk malam hari sama-sama, ini. Oke, sama-sama Pak Rudi. Terima kasih oke, sama teman-teman yang nonton juga. Mungkin eh semoga trade plan saya bermanfaat dan amin, semoga hampir semua profit ya harapannya. amin, amin, amin. Amin. Oke, mungkin dari yang kita share-kan di live thread tidak harus Anda masuki semuanya, ya mungkin yang sekiranya mana yang menurut Anda favorit atau mungkin Ya, terbiasa Anda transaksikan cocok itu ya. yang Anda gunakan. Jangan semuanya dimakan atau di-open posisi semua, ada 7 atau 9 analisa terus Anda open posisi semuanya, wah repot nanti. Equity-nya nggak cukup takutnya, seperti itu hanya. Jadi yang sekiranya kita munculkan analisanya dan sekiranya mungkin Anda terbiasa dengan instrumen tersebut, nah itu bisa Anda ambil. Oke, terima kasih untuk semuanya, para trader juga nasabah GK Invest Cabang Semarang yang sudah berpartisipasi dalam acara live trading pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, tetap jaga protokol kesehatan supaya kita semuanya tetap sehat dan kita bisa mencari peluang di tengah fluktuasi instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, Selamat salam profit, istirahat, dan sukses untuk kita semuanya. sukses. Terima kasih.